Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi azza wa jalla wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum jami'an minadh dhalalati wan nar. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, wali santri MGW dan KMI Jajar Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat insyaallah taala tanpa suatu kurang apapun, namun tidak bisa bertemu secara langsung, yang mana sesungguhnya pertemuan seperti ini, khutbah ta'aruf seperti ini biasanya kami sampaikan secara langsung dan semua wali santri dan juga tulabnya, santrinya sendiri, baik putra maupun putri hadir. Kan tapi alhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala takdirkan adanya wabah virus corona yang melanda hampir seluruh penjuru dunia sehingga kita terpisah oleh jarak, yang semoga keterpisahan kita, jarak yang memisahkan kita ini tidak membuat kita terpisah hati-hati kita, tidak membuat hati-hati kita terpisah. Kemudian secara khusus kepada santri, baik putra maupun putri MGW dan KMI yang dibanggakan, yang kami banggakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, selamat untuk menempuh satu fase kehidupan yang tentunya akan menjadi fase baru dalam kehidupan antum dan antuna sekalian, yang tadinya SD naik SMP, yang tadinya SMP naik SMA. Tentunya ini fase yang sangat penting, yang tidak boleh kita isi sedikit pun ya dengan pengalaman-pengalaman yang tidak baik, karena masa muda ini sungguh akan menjadi titik perubahan kita di masa yang akan datang. Dan juga masa muda ini secara khusus oleh Nabi SAW, beliau telah mengingatkan akan ditanya besok kita ini semua tentang masa muda kita. Maka anak-anakku sekalian, santri MGW dan KMI, santri baru, saya ucapkan selamat datang, selamat menempuh fase baru dalam kehidupan antum semua. Nah, kemudian salat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang semoga kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meneladani, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan mengikuti seluruh apa yang datang dari beliau, karena Allah telah menjamin kebenarannya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang datang dari Nabi itu bukanlah datang dari hawa nafsu Nabi, tetapi itu semua adalah wahyu dari Allah yang pantas untuk kita ikuti dan kita teladani. Nah, Bapak Ibu,
dan juga anak-anakku sekalian MGKMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah ta'aruf ini, perkenalan ini, sedikit kami ingin menyampaikan beberapa poin penting yang harus kita sadari, yang harus kita lakukan ke depan, karena memang proses kehidupan kita selama kurang lebih 3 tahun mungkin kalau 3MI, nanti kalau MGW 3 tahun dan 3 tahun lagi mungkin dilanjut, jadi KMI 6 tahun. Ini proses yang panjang, proses yang butuh juhud, proses yang butuh keseriusan untuk menjalaninya. Poin pertama yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bahwasanya menuntut ilmu, khususnya ilmu agama, ini merupakan kewajiban. Maka kita harus sadar, kita menyekolahkan anak kita di sini, atau santri sendiri sekolah di sini, ini harus sadar kalau kesini ini sebuah kewajiban. Bukan hanya sekedar sambil lalu. Maka banyak di antara kesalahan besar seorang yang belajar itu dia tidak menyadari kalau sebenarnya dia itu sedang menempuh kewajiban. Ya, ini saya ngomong memperbandingkan antara santri pondok pesantren dan non pondok pesantren. Kalau santri pondok pesantren kok tidak paham ini kewajiban, nuntut ilmu agama ini kewajiban, ini fatal. Ya. Tapi mungkin di luar sana yang non santri dan sebagainya, ya mungkin belajar itu having fun saja. Pokoknya senang ketemu temennya, ya kan, bisa boncengan kesana kemari, dolan-dolan, ngentek ke masa muda, bahasanya begitu. Maka yang penting yang harus kita sadari yang pertama, bahwasanya kita menuntut ilmu. Semua nanti di sini ada ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu Al-Quran, ya, baik hafalannya, tahsinnya dan sebagainya. Itu semua adalah kewajiban. Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah ta'ala, Nabi menyebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim maupun muslimah. Dan juga ketika kita mau menuntut ilmu, janji dari Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya insya Allah kita semua kenal dalam surat, dalam satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maka dari sini harusnya menjadi kesadaran bagi kita bahwa menuntut ilmu itu, khususnya ilmu agama, adalah kewajiban. Ini poin pertama. Kemudian poin kedua yang harus kita sadari di awal kali kita belajar ini adalah niat dalam menuntut ilmu. Imam Ahmad ditanya, niat yang benar ketika seorang menuntut ilmu itu bagaimana? Maka beliau menjawab, niat yang benar, niat yang ikhlas, ya, dalam seorang itu menuntut ilmu, kata beliau, antar fa'al jahla an nafsika wa an ghairika. Engkau mengangkat kebodohan dari dirimu sendiri dan juga orang lain. Ya, nanti di sini akan banyak sekali ya. Mungkin bagi yang belum pernah belajar usul falafah, suruh ngapalin, suruh mempelajari ini artinya itu dan sebagainya. Wah, ini berat. Ya, tapi ya itulah. Kita harus ikhlas karena memang kita harus mengangkat kebodohan dari diri kita. Mungkin di antara kita sekarang ini ya, saya bicara sekarang, mungkin ada yang masih tidak tahu. Mas, Islam itu apa? Wah, Islam itu pokoknya ya Islam. Masa Islam kok tekon gitu. Ya kalau bahasa Jawanya begitu. Nanti yang lebih parah mungkin ditanyai, Mbak, Allah itu di mana? Nah, mosok kaya ngono tekon. Nah, mungkin ini aja. Di benak-benak kita mungkin ini masih ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya, maka kata Imam Ahmad, untuk
mewujudkan niat yang benar dalam menuntut ilmu, ya kita harus ini nih, meniatkan untuk mengangkat kebodohan dari kita. Tahu kebenaran yang sejati itu bagaimana. Ya. Allah di mana sejatinya itu bagaimana. Dalilnya apa, mana dari Al-Qur'annya, mana dari sunnahnya. Nah, ya, lalu nanti belajar ya, di KMI itu belajar mustalah hadis. Wah, apa meneh kuwi. Ya. Jadi apa? Istilah-istilah hadis. Hadis itu ada yang hadis sahih, ada yang dhaif, ada yang banyak sekali nanti dipelajari. Ya. Nah, ini semua membutuhkan kesungguhan karena sesungguhnya banyak, ya, masih banyak yang kita tidak tahu. Nah, dan juga kalau kita sudah tahu, kata Imam Ahmad tadi, kita berusaha untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Ya, ini suatu saat kita dakwahkan ilmu kita itu, kita ajari orang-orang ya. Mana Islam yang benar, bagaimana ya, fikih yang benar, bagaimana hadis yang benar, dan sebagainya. Ini poin yang kedua, jadi kita harus, niatnya harus benar dalam menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami di awal kali kita mau belajar ini, ya, adalah menuntut ilmu ini adalah jalan menuju surga. Jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dengannya, dengan hal tersebut, satu jalan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita tahu ini jalan menuju surga, nuntut ilmu itu jalan menuju surga, ya, tentunya setan tidak akan ridho. Ya. Oleh sebab itulah Nabi SAW telah mewanti-wanti pada kita, ya, bahwasanya yang namanya surga itu butuh perjuangan. Kalau yang namanya neraka itu nggak perlu capek-capek udah nyemplung sendiri. Ya. Maka Nabi menyebutkan lil jannati darajat. Ya. Atau sebelumnya Nabi SAW menyebutkan huffatil jannatu bil makarih. Yang namanya surga itu dilingkupi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Sedangkan sebaliknya, wa huffatin naru bisyahawat. Yang namanya neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang sesuai, cocok dengan hawa nafsu. Ya, makanya kalau orang mau ke surga itu ya kudu sholat wengi, ya kudu banyak ibadah, ya banyak menuntut ilmu, ya banyak mengamalkannya. Tapi kalau orang mau masuk neraka, gelundung klebu. Masuk gelundung begitu aja nyampe. Makanya orang kalau mau masuk neraka, sejelek-jelek amalan dia, ya sudah, itulah yang akan mengantarkannya ke neraka. Oleh sebab itu dalam satu hadis Nabi juga mengingatkan, ya, karena surga itu perlu kesungguhan untuk mencapainya, maka Nabi mengatakan lil jannati darajat. Surga itu memiliki tingkatan, darajat itu kalau dalam bahasa Arab, kata Syekh Utsaimin, artinya tingkatan tapi ke atas. Jadi saya dhuwur ya saya, semakin tinggi ya semakin harus capek-capek mencarinya. Itu tingkatan surga yang paling tinggi. Makanya nanti kalau di pondok, ya ada anak yang sering sholat malam, ada anak yang sering puasa, itu akan kelihatan tuh. Kalau dia itu anak yang serius golek dalan ke surga, begitu. Kalau dia sendiri anak soleh mencari jalan ke surga, insya Allah dia nggak lupa itu sama bapak sama ibunya. Dia doakan juga bapak ibunya. Itu fungsinya antum mondok itu kayak gitu. Tapi sebaliknya lihat, linnari darokat. Neraka itu memiliki darokat. Kata Syekh Utsaimin, darokat itu tingkat tapi ke bawah. Merosok semakin bawah. Makanya orang semakin jelek ya semakin ke dasar neraka. Gampang gitu ya. Makanya kalau melihat di dunia zaman sekarang orang-orang kafir, ya, orang-orang munafik, orang-orang yang benci sama Islam, mereka menawarkan supaya kaum muslimin itu terjerumus semakin dalam ke dasar neraka dengan segala syahwat yang mereka tawarkan. Maka ini sebagai anak pondok, marilah kita bentengi ini, ya, bahwasanya menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Karena itu jalan menuju surga dilingkupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, maka kita harus benar-benar berusaha supaya sampai ke
surga. Dan yakinlah Nabi SAW telah menyebutkan kepada kita bahwa orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan itu akan dipahamkan ilmu agamanya. Oleh sebab itu, Nabi meyakinkan kepada kita, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia itu agamanya. Inilah pentingnya anak pondok. Mondok itu ia berusaha supaya dia paham agama. Maka ini jadi misi kita ini semua. Baik bagi bapak, ibu khususnya ya yang telah merelakan anaknya untuk belajar di pondok, dan lebih khusus bagi santrinya itu sendiri harus sadar dari awal kalau dia itu sedang berusaha berjalan menuju surga, sedang berjalan di atas kebaikan yang Allah dan Nabi-Nya janjikan. Kemudian poin yang keempat yang ingin saya sampaikan di awal khutbah ini, khutbah ta'aruf ini, ya karena itu semua jalan menuju surga di poin ketiga tadi, ini tentunya butuh proses yang panjang dan waktu yang lama. Oleh sebab itu, di poin yang keempat ini saya ingin ingatkan diri saya khususnya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anakku sekalian, dengan satu nasihat dari Imam Syafi'i, bahwa menuntut ilmu itu tidak akan bisa, kecuali dengan 6 perkara yang Imam Syafi'i ringkaskan. Imam Syafi'i menyebutkan, ya akhi, wahai saudara, lantana lal ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Saunabbi'uka bitafsili, yang akan aku terangkan kepadamu dengan penjelasanku. Imam Syafi'i menyebutkan yang pertama zakaun, kecerdasan. Yang kedua hirsun, semangat. Yang ketiga wajtihadun, kesungguhan. Lalu yang keempat bulghotun, dana, uang, ya, harta. Menuntut ilmu itu butuh harta. Kemudian yang kelima suhbatu ustad, bimbingan dari ustad. Yang keenam tuluz zaman, panjangnya waktu. Ya, maka ini insya Allah akan saya sampaikan lebih panjang lebar nanti ketika kita sudah pelajaran ya. Cuman ini di awal saya ingatkan 6 perkara ini, yaitulah yang pernah dialami Imam Syafi'i. Ya, bagaimana ya, beliau menyimpulkan perkara tersebut berdasarkan apa yang telah beliau jalani. Bahkan masalah bulghah nanti kalau di pelajaran ya, insya Allah seperti itu kita sampaikan. Termasuk ibunya Imam Syafi'i itu luar biasa. Ya, ibunya Imam Syafi'i itu. Ya, pagi-pagi bekalin anaknya supaya belajar, bawain roti, bawain apa, ya nanti pulang-pulang ditanyain tadi belajar apa dan sebagainya, dicek Imam Syafi'i itu. Makanya Imam Syafi'i itu sebelum balik sudah hafal Quran. Ya. Dan beliau, nanti ya, insya Allah akan saya ceritakan kalau udah pelajaran aja ya. Beliau itu termasuk ketika menghadap ke Imam Daril Hijrah, Imam Malik, ya, saat itu Imam Malik bin Anas, ya, beliau itu sudah hafal kitab Muwatta sebelumnya, sebelum belajar ke sang gurunya itu, Masya Allah. Jadi Imam Syafi'i ini orang yang sungguh luar biasa, memberikan pada kita 6 tata cara supaya kita bisa menuntut ilmu tadi. Dan belum lama ya, kami berkesempatan untuk ke Madinah dan bertemu dengan Syekh Saleh bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Ya, beliau ulama besar ya, termasuk anggota Hay'ah Kibarul Ulama di Saudi ya. Nanti juga jadi bahan pelajaran di kita. Beliau juga mengingatkan bahwa satu di antara 3 alat ilmu itu adalah ilhah. Beliau menyebutkan alatul ilmi thalatha. Alat ilmu, alat supaya orang dapat ilmu itu 3. Yang pertama, syaikhun fattah, guru yang sifatnya membuka pemahaman murid. Ini bagian kita ini, ya, bagian guru nih, tim gurunya. Lalu yang kedua, wa kutubun sihah, kitab-kitab yang benar, kurikulum yang benar. Nah, insya Allah nanti akan diperinci oleh kepala sekolah kurikulumnya apa saja dan sebagainya. Dan nanti di pelajaran sehari-hari akan kita dapatkan. Lalu yang ketiga, nah ini khusus untuk santrinya,
mudawamatun wa ilhah. Harus terus istiqomah dan merengek-rengek supaya dapat ilmu. Kalau mau dapat ilmu ya memang harus begitu. Tidak bisa kita pengen hafal Quran kok saiki ngapalke sesuk malas. Tidak bisa. Mau hafal 15 juz targetnya MGW. Sekarang tahun pertama semangat, tahun kedua nggak semangat, tidak bisa. Ya. Maka dari itu di awal ini penting perkara-perkara seperti ini harus kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, poin yang kelima yang ingin saya sampaikan, di MGW dan KMI nanti, ya, atau sebelumnya saya sampaikan MGW KMI ini adalah 2 unit ya sebenarnya. Di Jajar Islamic Center, alhamdulillah telah ada 6 unit pendidikan. Dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Untuk tingkat SD namanya Kutab Al-Jazari. Kemudian untuk tingkat SMP, Madrasatul Quran Al-Mutawassithah ini, atau disingkat dengan MGW. Tingkat SMA, Kuliatul Mu'allimin Al-Islamiyah, disingkat dengan KMI. Tingkat S1, gelarnya SPD itu Mabais namanya, Ma'had Ali Bahasa Arab dan Pendidikan Islam. Kemudian ada lembaga pendidikan sore hari untuk belajar bahasa Arab dan agama namanya Madin, Madrasah Diniyah. Dan ada Ma'had Ilmi yang khusus untuk mempelajari kitab-kitab, mengkaji kitab-kitab dengan sangat ilmiah insyaallah taala di hari Ahad. Ya. Nah, dan di sini nanti ya antum ya santri-santri sekalian baik putra maupun putri akan masuk di jenjang MGW dan KMI. Ya. Ini satu rumpun karena SMP dan SMA pengelolanya pun kebanyakan hampir disamakan ya karena pertimbangan banyak sekali yang kita telah pertimbangkan ya manajemen dan juga bagaimana tata cara pendampingan murid itu lebih maksimal. Nah, maka saya sampaikan di sini bahwasanya MGW dan KM ini punya target masing-masing. Kalau memang di MGW ini lebih dititikkan ke hafalan Al-Quran. Makanya nanti ada pelajaran bahasa Arab, akidah, hadis, ini penunjangnya. Nah, dan di KMI ini fokusnya karena ini sudah SMA mau ke perguruan tinggi, ya, maka di situ ada IPA, ada IPS-nya juga untuk pelajaran formal umumnya. Adapun untuk pelajaran pondok pesantrennya, insya Allah nanti ini yang gayeng bahasa Jawa nih, ya, karena di situ ada bahasa Arabnya, ada titik tekannya itu di pelajaran-pelajaran yang membutuhkan hafalan maten. Ya, maten itu apa nanti akan kita pelajari dalam kegiatan sehari-hari kita. Jadi nanti anak KMI ini banyak ngafalin. Ya, makanya jangan malas. Anak MG juga banyak ngapalin Al-Quran. Ya, anak KMI nanti lebih banyak lagi lah intinya begitu. Maka terakhir ya, saya tutup. Ini yang ingin saya sampaikan di penutup ini semua tentunya membutuhkan sinergi yang sangat kuat antara kami selaku pengajar, Bapak Ibu sekalian, saat ini karena situasi pandemi kita tidak bisa bertemu ini menjadi controlling santri di rumah. Nanti tolong mungkin HP-nya kalau dikasih tugas bagaimana tugasnya, juga nanti bisa memantau kesehariannya. Karena kadang santri ini kalau nggak dipantau, apalagi anak zaman now bahasanya ya, itu bisa-bisa megang HP-nya lebih banyak dipakai untuk ya seperti anak-anak muda itu yang suka bilang hello guys, atau yang semisalnya itu. Nah, ya nanti tolong ini Bapak Ibu sekalian di rumah bisa ngontrol dengan baik. Kemudian bagi santri sekalian untuk sinergi kita, ini antum harus benar-benar siap. Ya, karena situasi belajar jarak jauh ini nggak kita inginkan sebenarnya. Akan tapi qadarul masyafa'al ini yang mungkin bisa kita lakukan karena situasi yang saat ini membutuhkan kita semua untuk adaptasi. Maka ini mengharuskan sinergi yang kuat dari kita. Sebaik apapun nanti program yang kita sampaikan, tidak akan berhasil kalau tidak ditunjang oleh orang tua dan juga diterima oleh santri itu sendiri. Dan nanti juga akan sangat baik ketika mungkin terjadi interaksi di grup WhatsApp dan sebagainya, tolong adabnya dijaga. Jadi kalau ngomong di grup itu sak perlunya saja. Kemudian jangan ngirim-ngirimkan perkara yang aneh-aneh dan sebagainya ya. Karena nanti tentunya pelajarannya itu pakai WhatsApp, mungkin ada juga yang pakai Zoom, ada juga yang pakai telepon langsung mungkin dan sebagainya. Ini tolong semua kita harus sinergi ya untuk
untuk mengantisipasi perkara yang tidak kita inginkan dan selama menjalani daring di rumah ini nanti. Nah, dan kita insya Allah sudah rencanakan untuk daring ini, opsi pertama jika memang bisa kita akhiri Oktober. Jadi nanti 12 Oktober kita sudah di pondok, sudah berkumpul. Itu kemungkinan yang pertama yang semoga dimudahkan. Tetapi kalau tidak, kita sudah koordinasi juga dengan Kementerian Agama Kota Surakarta, dengan Balai Kota Surakarta, bahkan sampai Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah. Nah, kita kemarin ikut rapatnya, itu ancar-ancarnya kurang lebih ya Desember. Ya, Desember itu opsi keduanya. Nah, ala kulli hal, insya Allah karena saat ini kita membutuhkan adaptasi untuk belajar di rumah, maka marilah apa yang harus kita lakukan sebagai seorang santri maupun santriwati yang benar harus kita maksimalkan semaksimal mungkin, dan jangan sampai santri di rumah itu memelihara kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, nanti ini tolong ya, sholatnya, ibadahnya yang lain ya, belajarnya dan sebagainya sedisiplin mungkin, dan juga pelajaran nanti ada jadwalnya.